Ya, kita jalan-jalan di persawahan di tengah kota Sidoarjo, masih ada sawah-sawah. Kita coba jalan-jalan 1-2 jam. Ya, Fit. Oke. Kan punya concern yang sangat serius soal rekonsiliasi. Di negara kita kan juga potensi itu ada. Dan Mas Anies kan punya ide yang kemudian berjalan ya sekarang. Ini menarik ini Mas Yusrin. Jadi saya mendukung Pak Prabowo 2014. Oke, 2014. 2019 juga saya Yes. mendukung. Cuma saya melihat korban sosial pemilu kita tahun 2019 itu terlalu besar. Pembelahannya ini mencemaskan. Oke. Dan sebagian dari sebab pembelahan ini sebenarnya adalah bagian dari kampanye geopolitik. Iya kan? Dengan menggunakan agama sekaligus bersamaan dengan itu sentimen anti Cina dimunculkan. Ya. Ini bukan persoalan sentimen anti Cinanya yang saya lihat, tetapi kemudian pembelahan ini untuk negara sebesar Indonesia itu Sangat adalah berbahaya. ancaman disintegrasi. Oke. Ya. Bersamaan dengan itu kita menghadapi krisis global. Jadi waktu itu kita sudah memprediksi, dan sebenarnya prediksi-prediksi geopolitik begini yang menjadi latar belakang pemikiran kenapa Partai Gelora ini lahir. Oh, oke. Kita sudah melihat bahwa ini akan ada krisis geopolitik yang luar biasa. Panjang ya. Dan ada persoalan partai-partai politik, mereka mengalami discontinue secara naratif. Ya, saya katakan tadi itu. Juga ada persoalan degenerasi secara leadership, ya kan? Itu aja gitu. Itu aja kan. Jadi saya bicara dengan presiden waktu itu, dengan teman-teman Setelah terpilih di 2019. setelah terpilih, tapi sebelum dilantik. I see. Jadi kalau nggak salah itu tanggal 6 Oktober 2019. Saya bilang, Pak, periode kedua Bapak ini seluruhnya akan ada dalam krisis geopolitik. Belum tentu kita bisa survive. Dan pemilu ini menyadarkan kita bahwa ini ada persoalan pembelahan yang luar biasa. Dan punya potensi disintegrasi tadi. Dan punya potensi disintegrasi. Saya menyarankan Bapak merangkul lawan-lawannya. Rangkul Pak Prabowo. Oh, dari Pak Anies Iya, terucap. saya rangkul Pak Prabowo. Yang lainnya angkut semua partai itu, tarik semuanya ke kabinet, termasuk PKS. Saya bilang masukin aja Pak. Di situ. Kenapa Pak saya bilang? Karena periode Bapak yang kedua ini seluruhnya akan ada dalam krisis global. Dan benar kan? Ya. Itu kan bulan Oktober ya. Bulan November kan sudah ada COVID ya. Iya, isu-isu Kita awal lockdown di kan bulan Maret kan? Maret. Baru selesai 2022 perang Ukraina. Nah sekarang Palestina. Iya kan? Ini kan rangkaian semua ini kan. Yang terpetakan sebenarnya ya. Terpetakan. Ini potensi-potensinya rangkaian. ya. Kita tidak bisa mengatakan sekarang Hamas ini sekedar masalah Hamas dan Israel. Enggak. Ini Karena rangkaian banyak kepentingan. geopolitik. Iya, Iya kan? Sekarang Anda lihat misalnya di Palestina kan. Palestina ini, Israel ini kan negara proksi. Iya kan? Ya perang sekarang proksi-proksi aja nih. Iya. Untuk membuat kekuatan yang dominan Iya kan? nyata. Ini sponsornya dulu kan Uni Soviet, Amerika sama Eropa kan. Sekarang pecah kongsi. Sekarang ini kan pecah kongsi ini. Para sponsor ini kan. Apa istilahnya? Bandar pecah kongsi ini kan. Makanya sikapnya Rusia kan beda dalam soal ini. Kan dukung Palestina. Persis. Iya kan? Eropa terbelah, bingung nih. Bingung. Amerika jelas. Iya kan? Langsung datang dia ke Langsung sana. datang. Tapi perlawanan dari dalam negerinya kan luar biasa sebenarnya. Iya. Yang Iya tidak setuju dengan Netanyahu. Tidak setuju dengan itu. Jadi sekarang kalau kita lihat, saya bilang ini masalah gitu loh. Bapak tidak ambil langkah ini bahaya buat kita. Itu belum kejadian Mas Anies Belum, sudah bisa membayangkan bahwa itu ada. Karena kita udah melihat bahwa rentetan konflik ini sudah Akan mengarah menuju ke ke sana. situ. Ini tinggal menunggu momentum ledakannya. Tapi krisis globalnya itu sudah akan meledak. Kayak keniscayaan sejarah lah ya. Itu keniscayaan. Nah, walaupun saya sih yakin ya bahwa bukan cuma saya yang ngomong begitu ya, pasti banyak orang yang bicara kepada beliau, tapi akhirnya itu kan diterima. Masuk, Dan ya. itu relatif menyelamatkan pemerintah. Ya, Coba benar. bayangin waktu kalau kita masuk di era pandemi waktu itu ya. Dan kita masih tidak Kalau menyatu oposisi gitu. masih ada, bayangin kalau oposisi tiap hari ini disirami dengan teori konspirasi tentang COVID ya. Oke. Nggak kelar. Kebayang nggak? gitu. Iya. Iya kan? Jadi blessing rekonsiliasi baru itu sebenarnya. benar-benar blessing. Nah, saya bilang juga sama Presiden juga selanjutnya. Ini kira-kira bulan-bulan Februari tahun ini ya, 2023. Pak, kita perlu melanjutkan koalisi besarnya. Kenapa koalisi besar ini penting, Pak? Karena saya tantangan yang akan kita hadapi setelah periode Bapak jauh lebih berat daripada periode Bapak ini. Yang periode Bapak ini baru permulaannya. Pengantar lah ya. Baru pengantarnya. Waktu itu kan Nasdem udah deklarasi Anies Duluan, Baswedan. itu yang jadi persoalan sih sebenarnya. Pak, ini koalisi Bapak pecah loh ini.
Tahu-taunya setelah itu PDIP mengumumkan Ganjar. Meskipun nggak di fait accompli ya Pak Jokowi suruh jadi, datang. jadi Agak kacau. waktu kita bertemu lagi saya bilang, Pak, ini makin pecah koalisinya Pak itu. Pertahankan apa yang ada. Pertahankan apa yang ada itu. Mhm. Dan saya juga bilang, Pak, rekonsiliasi ini mutlak kita lakukan. Mhm. Karena nanti seandainya misalnya nih, saya mendukung Prabowo sekarang yang ketiga kalinya. Misalnya beliau menang, yang akan beliau hadapi jauh lebih berat daripada yang dihadapi oleh Jokowi. Jokowi. Mhm. Jadi apa yang pertama kali kita hadapi kalau ada tekanan global seperti itu? Nyatu. Persatuan. Mhm. Makanya rekonsiliasi itu termasuk ketika kita memandang Gibran sekarang. Saya itu Ya, tidak ya. memandang Gibran sebagai Gibran. Apa tapi dia faktor perekat. Saya memandangnya ini adalah kelanjutan rekonsiliasi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Oke. Ini dikatakan Pak Presiden juga sih Iya. sebenarnya. Itu menurut saya lumrah saja itu. Mhm. Mungkin bukan pilihan yang ideal bagi banyak orang ya. Mhm. Karena faktor umur dan proses politiknya di MK dan seterusnya. Tapi kalau kita merujuk kepada ide besarnya, Mhm. ide besarnya, Ini adalah ide besar itu kelanjutan. ide rekonsiliasi itu tadi. Mhm. Karena itu yang bisa bikin kita survive nanti. Dan negara seperti Indonesia ini kan negara yang tingkat keragamannya secara agama, secara ideologi, dan kemudian juga secara geografi sebenarnya ini kan paling gampang dipecah ini negara. Mhm. Mhm. Cuma perlu dua hal di sini Mas sebenarnya. Satu, sedikit krisis ekonomi, Mhm. nggak perlu serius-serius amat itu. Sedikit aja. Sedikit aja. Yang kedua itu pemain global yang ikut main. Oke. Kan Pak Harto jatuh bukan karena krisis ekonomi Mas. Mhm. Krisis yang diciptakan. Ya. Krisis Ada mata pemain uang, global ya. Ya. Karena ada global player yang masuk. Thailand, Malaysia, terus Kita kemudian ini beruntung karena kita bukan jadi fokusnya para global player itu. Coba tapi kita jadi baik. Syria, Oh, oke. ya kan? Mhm. Coba lihat Ukraina sekarang. Mhm. Kasihan tuh negara kan. Ya, ya. Global player mana sih? Artinya negara kita dijadikan sebagai playground bagi negara-negara itu. Proxy tadi ya. Begitu kita dijadikan negara sebagai playground negara itu, hancur kita. Mhm. Cuma perlu sedikit pemantik. Ya. Nah, sebenarnya pemerintahan yang kuat sekarang diperlukan untuk itu. Mengantisipasi. Mengantisipasi atau- itu. Hmm. Jadi kalau tanya alasan kenapa saya dukung Pak Prabowo ya kira-kira itu Tapi sebabnya. ada resiko kan Pak Anies mengambil keputusan itu. Ada resikonya, kita menyadari betul resikonya, tetapi secara narasi ini sekuensial Masih aja jalan gitu, oke. masuk dari awal gitu loh. Mhm. Mhm. Karena ide besarnya ini adalah bagaimana kita survive dan bertumbuh di tengah krisis, Mhm. maka secara otomatis langkah politiknya adalah menyatukan elit. Hmm. Ya, kita tentu tidak bisa mendapatkan tingkat kesatuan yang Paling sangat- tinggi ya. paling tinggi. Mhm. Tapi Tapi paling tidak setidaknya. ya maksimum, Mhm. iya kan? Dan ini diupayakan maksimum. Itu yang sekarang sedang kita upayakan. Ya kemarin terakhir ketemu dengan Presiden juga mengatakan kita bersatu aja belum tentu kita bisa mengatasi ancaman atau tantangan global Makanya yang kalau lihat masa depan. capresnya nanti itu jangan cuma lihat orangnya, lihat konteksnya. Konteksnya. Lihat konteksnya. Prabowo dan Gibran ini bukan Prabowo Gibran, tapi ini adalah konteks. Mhm. Konteksnya itu rekonsiliasi. Gitu. Tapi untuk mereka yang nggak bersiap untuk berrekonsiliasi gimana? Hah? Untuk mereka yang nggak siap untuk rekonsiliasi yang ditawarkan, Dia nggak akan punya ruang. karena nggak- gerak sejarah akan ke kan- situ. Kita akan menghadapi masalah yang jauh lebih besar dari kapasitas kita sekarang. Menyatu pun belum tentu kita kuat. Apalagi kalau pecah.